Awang Indra. Siap Kak Daud. Ya. Siap senior. Aduh, Apa kabar? baiklah. Alhamdulillah. Nih kita perlu sepakatin. Iya. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Kutai? Campur Campur aja. aja. Campur aja. Sekutai kah? Indonesia kah? Kayak itu setegang. Aku ikut tegang juga. Oke. Awang Indra, senior saya, kakak saya juga. Iya. Senior saya itu banyak yang nggak tahu senior saya di Paskibraka. Iya. Awang Indra, seorang birokrat, ya. Alhamdulillah. Saat ini bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja, menjabat sebagai sekarang di Kepala Seksi Penyelidik dan Penyelidikan. apa itu intel lain. Kalau di kepolisian itu apa? Itu di reserse. Reskrim ya, di penyidik. Penyidik. James Bond. Makanya sering ke hulu ya. Iya. Nangkapin apa namanya? Illegal fishing. Illegal beberapa fishing. hari kemarin. Ya. Senior. Siap. Saya manggil senior aja ya. Siap, Kak Daud. Jangan manggil Daud aja. Iya. Karena kebiasaan ya. Kebiasaan. Senior. Saat ini senior selain berdinas di Satuan Polisi Pamong Praja, Iya. juga sangat aktif di organisasi masyarakat, Iya. yaitu Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara, Iya, benar. dan menjabat sebagai Ketua PPI periode tahun 2019 sampai 2024. Iya. Ketua, Iya. senior, Iya. banyak yang nggak tahu nih, Iya. apa sih itu organisasi Purna Paskibraka Indonesia itu? Oh, iya. Banyak yang nggak paham tuh. Nggak paham ya. Banyak yang nggak Iya, paham. iya. Nanti apakah mungkin ada yang paham, tapi pahamnya palingan tentang Paskibrakanya doang. Iya. Tapi setelah menjadi Paskibrakanya itu Iya. nggak paham. Kita yang berat dulu baru kita ringan nanti. Ringan-ringan ngomongnya. ya. Mungkin saya secara singkat saja menjelaskan. Purna Paskibraka Indonesia ini pertama kali dibentuk di tahun 1989. 99. Itu karena para alumni Paskibraka yang pernah bertugas di nasional itu ingin membentuk suatu perkumpulan. Jadi untuk menjalin silaturahmi itu tetap berjalan, maka di tahun 89 itu dibentuk di Bogor, di Cipayung, diadakan yang Munas, Musyawarah Nasional untuk PPI Pusat yang pertama kali di Cipayung di Bogor. Itu terbentuk, setelah terbentuk di Cipayung turun ke provinsi. Alhamdulillah di Kalimantan Timur, di provinsi Kalimantan Timur, terus turun ke kabupaten kota. Yang pertama kali di Kaltim itu Berau, Samarinda, dan Kukar. Berau, Samarinda, Kukar. Dan Kutai Kartanegara. Itu pertama kali PPI di Kaltim. Di Kaltim tahun ya. 90. Setelah itu, setelah pecah, Kutai Kartanegara, Bontang berdiri, Putih berdiri, Kubar berdiri, baru itu di tahun 2001 baru ada PPI-nya di kabupaten kota. Ya. Jadi pertanyaannya tuh banyak yang masih rancu tuh senior. Iya. Apakah PPI itu OKP atau sebenarnya ormas sih sebenarnya? Walaupun harus dikasih tahu nih senior saya ini angkatan 99. Saya pun PPI angkatan 2001. Iya. Bedanya 2 klik. Iya. Kalau di angkatan tuh letting ya. Kalau kita tuh angkatan. Karena hitungannya tahun ya. Iya. Banyak yang nggak paham tuh senior. Kita ini berupa ormas atau apa ya? Sesuai dengan ADRT kita dan di akte notaris, kita tuh perkumpulan. Perkumpulan itu di peraturan organisasi massa itu ada 2, ada yayasan dan perkumpulan. Jadi kita PPI ini sesuai dengan ADRT kita perkumpulan. Jadi bisa dikatakan dengan
organisasi massa, ormas, ormas. Itu untuk PPI-nya. Nah, yang jadi salah pengertian persepsi saya selama ini paskibrakanya. Paskibrakanya. Kalau paskibrakanya itu memang di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora. Itu runtutan. Di pusat itu Kemenpora, di provinsi Dispora provinsi, dan di kabupaten Dispora kabupaten kota. Itu yang terjadi, yang selama itu jadi salah kaprah tentang paskibraka. Jadi dikira karena pelajar, dikira pemuda, padahal sesuai ADRT dan di notaris kita nih perkumpulan. Padahal kita sudah nggak muda lagi ya. Nggak muda. Udah tua-tua nih. Karena ada aturannya, kalau saya tahu tuh OKP itu kan harusnya di bawah 30 kan. Di bawah 30. Kalau kita kan sudah di atas 30 nih ya. 27 ya. 27, 25. Iya. Terus apa sih kekuatan sebenarnya, manfaat yang ada untuk PPI, untuk Kutai Kartanegara itu sebenarnya, Ketua? Kita nggak usah ngomongin nasional lah, kita nggak usah ngomongin provinsi lah, kita ngomongin Purna Paskibraka Indonesia itu untuk kabupaten dulu lah, kabupaten kota lah. Apa sih? Jadi gini, kalau Kakak Daud ini panggilnya. Daud aja, siap. Orang yang masuk ke organisasi Purna Paskibraka ini ada tahapannya untuk masuk. Tidak semuanya bisa masuk. Dari seleksi sekolah, setelah itu seleksi di tingkat kecamatan, setelah itu seleksi di tingkat kabupaten, dan selanjutnya. Dan yang lolos itu orang-orang pilihan, orang-orang yang berkualitas dari segala hal. Artinya sudah ada seleksi khusus. Iya, ada orang pilihan lah kan masuk di sana. Nah, jadi ketika yang sudah bertugas menjadi paskibraka, dikukuhkan menjadi purna, otomatis itu orang yang siap untuk ditempatkan di mana saja. Ditempatkan di mana saja. Jadi tempat saja. Ya, seperti salah satunya Kak Daud di seni, di pengusaha, atau di ikatan dinas, di PNS, polisi atau TNI. Di TNI atau APDN yang lain-lainnya. Banyak sekali itu. Ya banyak. Makanya ketika kita melihat PPI di suatu instansi, kita yang kita lihat itu yang 3 hal di PPI ini. Peka terhadap suatu masalah. Kita PPI ini kita lihat tanpa kita sadari. Kalau dia di jiwa PPI, ketika ada masalah pasti peka. Jiwa korsanya masih nempel ada. ya. Cepat tanggap. Cepat tanggap. Cepat tanggap kita nih. Makanya kita sadari, kita lihat PPI itu aja. Jadi kalau kita ini sesuai dengan Kak Gusta, Ketua PPI Pusat, sesuai dengan jargonnya, bersahaja, inovatif, global. Jadi kita berinovasi untuk PPI ini. Jadi masyarakat itu berinovasi langsung bersentuhan dengan masyarakat kegiatannya. Karena selama ini masyarakat taunya PPI atau Paskibraka hanya kegiatan seremonial. Ya, benar sekali. Pengibaran, bawa bendera, baris. Jadi setelah Kak Gusta jadi ketua umum, langkahnya sangat bagus. Paskibraka luas. PPI itu luas. Dan itu selaras dengan Pak Daman, Bupati kita, idamannya itu inovasi, berdaya saing dan inovatif itu. Saya rasa itu selaras karena Big PPI itu, inovasinya. Itu. Melihat inovasi. Ini kita ngomongin masih PPI nih, masih Paskibraka nih. Inovasi. Satu pertanyaan yang sedikit menggelitik nih. Sekarang Purna Paskibraka Indonesia Kutai Kartanegara ini kan sudah lebih 20 tahun. 33 tahun. Sudah berdiri 33 tahun. Apa ya yang menjadi pertanyaan saya itu, apa perbedaan pendidikan zaman dulu? Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan. Apa yang membedakan pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang?
baik secara materi ya maupun non materi. iya. Agak berat senior. Iya, agak berat, tapi harus disampaikan. Jadi ini harus jadi pengetahuan kepada adik-adik, terutama yang di paskibra sekolah. Di Paskibraka itu mulai tahun 90 sampai 2006 itu memang kami pendidikannya di dalam diklat itu semi militer, Kak. Semi militer. Saya mengalami itu. Ya, pengalaman juga ya. Saya mengalami itu. Tapi kalau orang awam melihat, orang luar ngelihat pendidikan itu, wah ini nyiksa nih, balas dendam nih. Tapi kalau kita menjalani, apalagi dari pelatih, itu ada materinya. Sudah ada silabusnya. Ada silabusnya, nggak benar. sembarangan. Itu ada materi itu. Yang pertama itu ada seminggu itu pengosongan, baru materi pengisian, baru persiapan untuk itu sudah dipikirkan para pelatih. Sudah. Itu sebelum pengibaran, sebelum diklat itu sudah di image yang terbentuk kan malah justru di situ malah di tempat balas dendam para senior. Iya. Padahal tidak sedemikian ya kan. Itulah yang bagi orang awam yang melihat yang tidak pernah mengikuti pendidikan itu yang dilihat. Image buruk gitu ya. Balas dendam lah, inilah itulah. Padahal kan kalau kita pengalaman, kita pelaku nih pasti biasa aja. Biasa aja. Ya, bahasanya tuh gini. Indah untuk dikenang. Iya. Tidak untuk diulangi. Iya. Jadi itu secara tidak langsung membentuk mental yang pelaku paskibraka atau purna paskibraka ini. Yang tadi di awal saya jelaskan membentuk karakter itu tadi. Mahal itu Ketua. Sangat mahal. Karena hanya sekedar untuk membuat mereka bisa baris berbaris mudah menurut saya. Iya. Karena sudah ada cara lain ya kan, misalnya bisa ikut eskul paskas dan sebagainya ya kan. Benar. Tapi karena ini memang sudah dibiayai oleh negara dan tidak murah, karena satu-satunya organisasi yang sebenarnya pelajarnya yang paling enak ini kan, bukan paling enak, bahasanya apa ya, paling luar biasa karena kita nggak perlu merekrut. Karena sudah dari pemerintah sudah disiapkan pemerintah, disiapkan oleh negara ya kan, difasilitasi oleh negara, baik nasional bahkan sampai ke kelurahan mungkin Ketua ya. Sampai ya ke kan daerah. ada yang maksudnya yang kita di luar ini ya, di luar di luar nasional, provinsi, kabupaten kota. Iya. Nanti kita bahas itulah. Ada segmen itu nanti kita bahas setelah ini. Itu kan harusnya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri Ketua ya. Iya. Senior ya, yang nggak semudah itu anak-anak muda bisa dapat belajar atau mendapatkan pendidikan yang tidak pernah didapatkan di bangku sekolah. Iya. Mentalitas, fisik, makanya motonya kan ada kan sebelum masuk Pusdiklat kan, siapkan mentalmu. Siapkan fisik dan mentalmu. Jadi fisik nggak cukup kalau mental nggak kurang. Sedangkan kebalikannya gitu kan. Iya. Jadi itu mempengaruhi nggak untuk pendidikan yang ketika semi militer itu hilang dan saat ini? Oh sangat. Saya berani mengatakan sangat mempengaruhi. Karena pendidikan ini, makanya di dalam pendidikan itu kan Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan. Kalau latihan, latihan. Kita di mana-mana bisa latihan buka tutup bendera, latihan baru baris. Yang sulit pendidikan, membentuk karakter ini yang penting. Kalau itu kita sekarang nih dinasehatin saja, tapi kalau tidak tindakan percuma. Karena beda zaman anak-anak sekarang nih, zaman anak-anak milenial ini sangat beda. Karena sudah gadget. Terkontaminasi sama gadget ini sangat-sangat besar posisinya, pengaruhnya. Kita sama-sama punya anak ya? Ya, saya pernah mengalami. Makanya saya ngomong gitu. Tapi kita di masa ini, senior, kita di masa transisi. Karena zaman kita itu masih analog kan. Sekarang kan sudah analog lari ke digital. Digital, memang. Nah, anak-anak yang digital ini nggak pernah merasakan di zaman analog. Iya. Ketika mereka lahir sudah digital.
Sedangkan kita, saya ingat dulu ada senior saya yang sombong waktu itu, kita belum punya HP. Dia siapa namanya? Apa ya namanya? Iya. Indra Awang. Oh iya. Simen dulu ya HP. Simen. Wah lu, gila semuanya belum punya HP. Dia punya HP gitu. Iya. Aduh. Itu kenangan yang luar biasa. Dan nomor tuh waktu itu masih harga jutaan. Iya. Harga sejutaan. 1 juta dulu. Terus yang saya tahu nih senior, yang saya tahu bahwa masih ada yang pendidikan di luar sana selain di Kutai Kartanegara. Misalnya saya tahu tuh misalnya kayak di Pasir, kayak di Bontang, yang kita ya. Iya. Nasional bahkan di Jawa Barat itu masih menggunakan sistem semi militer. Iya benar. Kenapa di Kutai Kartanegara itu mengalami perubahan yang begitu? Iya. Semi militer ini apa ya? Padahal kita, ini maaf dipotong saya itu, senior. Padahal kita dikenal dengan pendidikan kita yang cukup berwibawa lah. Kita nggak bilang keras lah, cukup berwibawa dan cukup menjadi role model untuk kabupaten dan provinsi lain. Iya. Memang dulu ya Kutai Kartanegara kiblat di Kaltim untuk PPI-nya, paskibrakanya di kita di Kukar. Mungkin tadi apa yang ditanyakan Kak Daud tadi tentang ini semi militer tadi ya. Di tempat lain masih ada. Bahkan di nasional. Itu kembali lagi ke pelatihnya. Semi militer itu ada 2. Semi militer fisik, itu maksudnya push up, dan semi militer kontak body. Kalau semi militer kontak body mungkin itu dari pusat atau dari daerah lain itu sudah saya rasa tidak ada. Cuma ini fisik dan mental ya. Fisik dan mental. Kalau semi militernya itu saat ini. Terkadang makanya saya sangat perlunya ada namanya TOT, Training of Trainer untuk pelatih di Braka. Karena itu dijelaskan penerapan sistem semi militer untuk fisik itu saya rasa lebih dari 100 push up itu bisa aja, itu wajar saja. Tapi terkadang pelatih memberikan hukuman kepada yang siswa pendidikan. Kadang 5 kali sudah. Kadang 5 kali. Faktor apa itu, senior? Faktor apa ya? Saya juga ketakutan kah atau gimana kah atau seperti apa ya? Saya rasa mental lagi, kembali ke mental lagi kita. Kalau kita sebagai saya berapa kali jadi pelatih, ketika melihat siswa kita tindak karena kesalahannya, kalau siswanya itu sikap mentalnya kuat, mungkin kita bisa lebih. Terkadang kita memberikan hukuman kepada siswa, mental sudah kayak ini, kita ada rasa kasihan kita untuk memberikan ketakutan. Ketakutan itu. Ketakutan sebagai seorang pelatih ya. Iya. Jadi memang penting untuk pendidikan harus sangat. Kalau saya sangat penting. Saya setuju. Buang jeleknya, masih pertahankan yang ininya ya. Iya. Disaring lagi. Makanya itu sangat perlu, itu namanya TOT, Training of Trainer. Iya. Senior, banyak yang nggak tahu nih. Senior ini adalah seorang penari. Jangan dibuka di sini ya. Senior ini adalah penari apa? Dari keraton. Sultanan. Iya. Masih ingat ya? Ingat dong. Saya kan yang mendokumentasikan. Iya. Dari seorang kita ngomongin sebelum ke situ, kita perjalanan karir honorer ya. Terus diangkat menjadi ASN. PNS ya zaman dulu ya. Iya. ASN itu di tahun 2009. Di BP2T. Saya ingat BP2T, kuliah lagi. Iya, di UNO. Langsung karirnya bagus ke Satpol PP. Dan orang nomor berapa ya? 4 di Satpol PP. Di dinas, iya. Di dinas, orang nomor 4 di dinas. Sampai sekarang
nggak pernah stop ngurusin PPI. Iya. Dari tahun 99 sampai sekarang. 2000, Kita nongkrong bareng ya. Iya, ingat. Luar biasa itu. Iya. Apa yang membuat senior ini sangat care banget dengan organisasi Purna Paskibraka Indonesia ini? Karena saya sangat cinta sama Paskibraka. Sangat cinta sama Purna Paskibraka. Karena apa yang saya dapat itu ada di Paskibraka. Selama saya pendidikan, itu saya dapat. Saya mengenal baris baris. Saya berani tampil di depan orang banyak di Paskibraka. Maka saya sangat-sangat mencintainya. Purna Paskibraka Indonesia. Sampai kapanpun. Saya jadi mau menangis. Terus sangat aktif juga di kegiatan keraton. Iya. Sebagai penari. Iya. Dan kenapa sangat mencintai dunia tari keraton? Oh, itu sebenarnya Darah ya. darah saya. Kebetulan saya dilahirkan dari keluarga dari kesultanan. Bapak saya Awang, ibu saya Aji. Secara kebetulan. Ibu saya cucu dari Ibu Aji ya? Ibu Aji. Ibu Kok saya nggak Aji juga? karena bapak saya Awang. Ikut darah bapak Ini Awang. agak bingung nih. Apa perbedaan Aji Awang itu? Aji Awang itu kalau kita menilik sejarahnya, Awang itu dari keturunan Maharaja Sakti. Maharaja Sakti. Kalau Aji itu keturunan dari Maharaja Sultan. Jadi setelah makanya Maharaja Sakti kakak, Maharaja Sultan adik. Kenapa Maharaja Sakti tidak bisa jadi sultan? Karena orang terlalu sakti. Terlalu sakti, jadi tidak bisa menjadi sultan, menjadi penasehat sultan. Makanya keturunan Maharaja Sultan lah menjadi Haji. Kalau silsilahnya begitu ya? Iya, itu sejarahnya. Makanya tadi ditanyakan. Nah, itu memang sangat erat kaitannya. Ya, seperti ini ya, bukan legenda. Saya nggak tahu, ini cerita yang saya masih kecil itu tentang Awang Long. Ya, itu salah satunya. Salah satu kesaktian yang luar biasa. Iya, Panglima kan dia kan, Panglima Panglima. Yang kesaktiannya sangat ditakutin ya kan. Iya. Bahkan beliau itu kan punya penyakit kulit ya. Iya. Senjata beliau tuh yang tajam itu untuk menggaruk. Ya, Iya, benar, untuk benar, garuk benar. itu mereka Iya. punya. Dan itu sangat ditakutin ya. Sangat ditakutin. Iya. Awang Long. Awang Long. Legendanya salah satunya adalah Pulau Kumala. Pulau Kumala, perang di Kota Bangun. Kota Bangun. Awang Long itu. Sangat sakti sekali. Sangat sakti. Terus lari ke Paskibraka. Nggak pernah ada kepikiran mau istirahat. Ini 25 tahun loh. Oh iya. 25 tahun ya? Iya. 25 tahun. 25 tahun. Lebih 25 tahun. 25, karena saya 23. Iya, 25 ya. Nah, saya 23. Kalau manusia udah kuliah gini. Ya lagi nakal-nakalnya. Kalau usia 23 25 tuh lagi nakal-nakalnya. Iya. Kalau saya selama Paskibraka itu masih ada, saya tetap untuk mengurusi. Mau gibah saya sudah. Apa yang terberat nih? Apa yang terberat ketika menjabat menjadi ketua Paskibraka? Apa yang paling terberat? Selama saya jadi ketua Purna Paskibraka dari tahun 2019 sampai 2023 tahun ini, karena COVID kemarin Kak Daud, hampir 3 tahun kita Susah COVID, jadi melakukan. kita untuk melaksanakan kegiatan itu sangat sulit. Kebetulan saya juga di Satgas COVID, jadi dilema ketika ingin melaksanakan kegiatan, dilema dengan aturan lagi yang harus saya tegakkan. Itu gimana ngaturnya tuh? Sedangkan anggota pengennya begini atau pengen begitu, sedangkan di satu sisi lain sebagai Satgas. Iya. Apa yang Anda rasakan, senior? Apa yang Anda dilemakan? Curhatkan aja di sini. Ya, itulah namanya sebagai ketua nih, harus mendengarkan suara-suara pengurus, suara-suara anggota untuk mengadakan kegiatan. Jadi saya mengambil keberanian ya. Terakhir kami mengadakan kegiatan acara gebrak itu Gelora Bazar, karena mengingat pandemi, perekonomian sangat rendah. Kita mencoba nih untuk membangkitkan ekonomi lewat acara itu. Ya memang pertentangan di dalam hati saya. Di satu sisi saya harus menginikan suara
anggota saya di Paskibraka, di satu sisi saya punya anggota juga Satgas Covid. Tapi saya bismillah saja untuk menjalankan itu. Alhamdulillah kemarin ya cukup sukses saja. Meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Perizinan dan sebagainya. Pertama perizinan. Pasti ada kuota-kuota yang dibatasin ya. Oh, pasti sangat-sangat. Pasti ya. Tapi alhamdulillah Gebrak itu jadi role model malah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, sampai ke nasional bahkan nasional pun apresiasi tinggi untuk PPI Kukar bisa mengadakan acara itu dengan kondisi Covid. Bisa diadakan acara itu. Bahkan untuk lokasi yang tidak pernah diadakan, kami mengadakan pertama kali di stadion dekat lapangan basket itu. Bahkan ketika Rakernas banyak yang menanyakan gimana caranya mengadakan itu ya kan? Iya. Banyak yang pengen ingin mencoba mengikuti. Intinya apa ya? Pertama kita solid dulu di pengurusan, kompak. Kalau kita solid, insya Allah itu bisa kita jalan. Gimana caranya kita menjalankan. Biarpun ada riak-riak sedikit lah ya, untuk masalah itu biasa. Biasa. Kalau nggak ada riak, justru kan riak itu karena banyak ikannya kan. Iya, kan demokrasi kan. 1 tahun menjabat nih ketua. Iya. Sisa 1 tahun. Iya. Apa mimpi yang masih ingin disampaikan ketua untuk organisasi tercinta ini, yang senior cintai ini? Kalau bicara ini saya sedih. Yang pertama reuni karena dari kakak-kakak seniornya ingin mengadakan reuni, ingin berkumpul. Terus yang kedua, ini yang selalu dalam hati saya ketika saya sholat, ketika tidur. Saya ingin anggota-anggota saya ini menjadi lapangan pekerjaan. Ketika keluar saya mau nangis. Ketika selesai kuliah, adik-adik ini mendapat pekerjaan lewat PPI. Itu yang impian saya. Itu impiannya. Makanya saya tuh selalu koordinasi ke kawan-kawan yang dari kepolisian, dari TNI atau yang lain. Kalau memang ada lowongan segera kabarin saya. Kalau memang ada pelatihan segera kabari saya. Karena saya ingin adik-adik saya nih mandiri, ada pekerjaan. Sukses. Benar. Sukses itu saya melihat adik-adik saya ini bangga, senang. Wah, adik bangga. Kayak Kak Dawat nih, adik dulu sama-sama. Sering minta duit. Alhamdulillah. Bangga adik, alhamdulillah. Adik ini udah sukses. Gitu juga dengan yang lainnya Kak Dawat. Itu dua impian itu yang saya harapan saya mudah-mudahan itu bisa terwujud lah. Saya juga ikut sedih. 2023 segera bergulir. Seleksi sebentar lagi. Apa yang akan senior tunjukkan di 2023 ini? Ini kan sudah dicabut masker apa namanya? PPKM sudah dicabut. Iya. Ini all out seperti apa nih yang akan dilakukan? Yang pasti saya akan mengadakan kegiatan, insya Allah itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama kepada pelajar. Memang ada satu program yang harus saya laksanakan, mengingat tahun ini tahun politik. Jadi insya Allah saya kan akan bekerja sama dengan Kesbangpol ya, untuk sosialisasi untuk pemilih pemula. Insya Allah kalau memang itu bisa disanakan, saya mungkin bisa menyasar ke sekolah-sekolah untuk itu tadi pemilih pemula. Ya, ke kelas ya karena banyak pemilih pemula nggak peduli ya kan. Ya, banyak yang memang itu. Itulah karena pengaruh gadget itu lebih besar. Karena PPI juga harus paham tentang itu kan. Sangat harus. Jangan PPI hanya ngurusin ya tadi itu ngurusin pengibaran. PPI dulu luas sesuai dengan Kak Gusta kemarin Ketua Umum PPI, inovatif itu yang selalu saya garis bawahi. Inovatif, inovasi apa sih inovasi yang kita ciptakan? Apalagi ke masyarakat itu. Ya, ada 2 lagi pertanyaan nih. Iya, yang berat ya. Hah? Pening malam dia, Pak.
tentang kita ini Kutai Kartanegara ini kabupaten terbesar di di Indonesia. Iya. Kabupaten terbesar di Indonesia. Iya. 18 kecamatan, bahkan 20 sekarang 20 kecamatan. 20. Dari 18 20 kecamatan. Iya. Ada pengembangan lagi. Iya. Tentu tidak semua bisa teraspirasi dengan baik untuk mengikuti seleksi. Iya. Apakah perlu penambahan kuota? Apakah ada perjuangan dari PPI untuk menambah kuota? Karena kalau misalnya kita betul-betul 20 40 pun dapat jatahnya 22. Iya. Iya. Ini gimana nih Ketua? Sedangkan dilemanya adalah, ini banyak yang nggak tahu ya, dilemanya adalah kenapa di Kecamatan Tenggarong lebih banyak. Iya. Padahal kalau orang-orang harus tahu kenapa kuotanya lebih banyak di Tenggarong, karena kebutuhannya adalah penugasan. Karena petugasan di hari-hari besar itu. Hari-hari besar dan sebagainya, yang jarak kecamatan ini kan jauh-jauh sekali ini. Iya. Ketua ya, Iya. Senior ya. Iya. Jauh-jauh sekali, yang 3 jam, Ada yang 6 jam. 6 jam tabang. Kan nggak mungkin kita Iya. ketika ada penugasan, kadang-kadang kan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kan ngasih tugasnya besok. Mendadak yang besok ya kan, karena dan paskibraka kan dilatih untuk siap nih kan. Harus siap. Nah, kadang-kadang yang sedihnya juga kita tidak bisa mengakomodir kecamatan sebanyak itu. Iya. Ini dilema juga nih. Yang sering disalahkan kadang-kadang PPI-nya. PPI-nya. Ini gimana Iya. tanggapan Ketua? Tanggapan saya sudah sering koordinasi ke kecamatan, ke dinas yang menangani tentang pendidikan paskibraka itu untuk menambah kuota kecamatan, tapi itu kembali lagi ke anggaran. Anggaran ya. Anggaran Tidak pernah berbohong. Nah, itulah itu. Tapi saya untuk menyikapinya itu saya kan selalu koordinasi nih ke pengurus provinsi, pengurus pusat. Gimana nih mengakomodir adik-adik yang ada di kecamatan ini. Makanya saya bentuk koordinator wilayah. Itu koordinator wilayah itu PPI yang dari kecamatan yang pernah bertugas di kabupaten kembali ke daerahnya itu membentuk paskibra kecamatan. Paskibra sekolah kecamatan dulu awalnya, paskibra sekolah kecamatan. Itu yang mengakomodir ketika adik-adik itu ingin menjadi seorang paskibra ya lewat sana yang tidak lolos. Itu awalnya kemarin tuh saya bentuk. Alhamdulillah ada beberapa kecamatan yang sudah membentuk itu di daerah pantai, di Marangkayu, Morabada, Sanga-Sanga, Samboja, Anggana, Morabada, itu sudah bentuk. Itu sudah terlaksana. Makanya mereka ketika menjelang Agustus mereka seleksi di masing-masing sekolah untuk yang best of the best. Ya, best of the best-nya itu dikirim ke kabupaten, yang tidak lulus yang berkibar di kecamatan. Memang ada komentar miring, kenapa sih harus kecamatan diakomodir? Ya saya jelaskan lagi, niat mereka mulia, mengibarkan bendera merah putih, dan mereka mampu untuk melaksanakan itu. Maksudnya mampu itu udah ada anggaran kan dari kecamatan atau dari mana. Kenapa harus dilarang? Tapi kita memberikan aturan yang tidak boleh dilanggar. Ya salah satunya seperti itu, penggunaan atribut. Nah, itu. Penggunaan atribut. Karena lucunya ini banyak yang dari kecamatan-kecamatan kita ini memakai atribut PPI. Iya. Nah, sedangkan PO kita, peraturan organisasi kita, nggak usah di PO, ADART, Iya. ADART Anggaran Dasar Rumah Tangga Organisasi PPI, Iya. yang boleh menggunakan atribut itu sampai kabupaten kota, ya kan? Iya. Tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka juga, Ketua. Iya. Ya kan, tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Mungkin ada sisi salahnya masing-masing lah. Kalau kita mau fair-fairan aja ya kan, dari pengurus kabupaten juga ada salahnya, dari mereka juga ada salahnya, dari kecamatan. Salahnya kabupaten adalah mungkin tidak melakukan sosialisasi. Tetapi salahnya mereka juga, mereka tidak menjemput bola.
Iya. Menurut saya kayak gitu. Menurut saya harusnya mereka ketika merasa ingin memakai atribut itu, mereka harus tahu aturannya. Iya. Ya kan, benar Ketua ya. Iya, benar. Harus tahu kenapa sih gitu aturan gitu. Makanya kan sebenarnya tidak dilarang kecamatan membentuk paskibra atau purna-purna paskibra kecamatan kan. Tetapi ya mereka harus membuat ADRT-nya sendiri, aturannya sendiri. Gitu Ketua ya. Iya, kemarin ya saya salut dari Marangkayu, Murabada, mereka datang ke saya. Nah, itu yang saya inginkan, seperti di kecamatan lain itu datang ke saya. Saya kan orangnya santai nih, sering ngopi di mana itu kita diskusi. Datang di kantor juga nggak apa-apa. Diskusi ya, saya arahkan seperti itu. Inilah penjelasannya, bentuk ADRT, adakan musyawarah menjadi ketua. Jadi makanya di kecamatan ada 2, Purna Paskibra kecamatan dan koordinator wilayah itu dari PPI itu. Dan menjadi ketua PPK ini harus dari PPI. Harusnya. Harus dari PPI, bukan dari Paskibraka, karena bukan dari Paskibra. Bukan Paskibra, harus Paskibraka. Kenapa ini kuat untuk ini, dasar hukumnya kuat. Karena SK yang langsung akan menjadi Paskibraka dari Bupati. Itu kemarin saya berani ngambil kebijakan ke kecamatan. Tapi masih kurang terasa memang kebijakannya sampai ke kecamatan karena jaraknya jauh. Itulah jauh. Iya. Makanya selama saya menjadi ketua ini, ketika ada kegiatan BIMSUH, bimbingan asuh, memberikan materi, itu yang selalu saya sampaikan kepada siswa. Ketika kembali ke kecamatannya, harus berperan aktif untuk paskibrakanya. Ada yang paham untuk melaksanakan ketika kembali ke kecamatan, ada yang tidak paham. Bahkan mengajak berdebat. Ada yang berdebat, itu yang terjadi. Aduh, itu sayang sekali ya. Iya. Semoga ditonton podcastnya kita ya. Mudah. Makanya kalau kita melihat lambang Paskibraka, ada kan cewek cowok yang menyamping. Itu cewek-cewek kan, laki-laki dan perempuan. Di samping itu ada bendera kan, merah putih, ada 3. Itu melambangkan 3. Nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Itu sudah menandakan ininya ya. Paskibraka tingkatannya. Nasional, provinsi dan kabupaten kota. Paskibraka. Entah nanti ada kebijakan baru, itu urusan nanti gitu ya. Sampai saat ini kebijakannya cuma sampai kabupaten kota. Tidak ke kecamatannya. Makanya tadi kan di awal saya jelaskan, di nasional itu Kemenpora yang mengadakan, yang melaksanakan kegiatan. Di provinsi, di Spora provinsi, dan di kabupaten kota, di Spora kabupaten kota. Kalau di tingkat kecamatan tidak ada. Tidak ada namanya kecamatan, tidak ada. Di Spora tidak ada. UPT pun tidak ada di Spora. Makanya ini cukup diketahui, bukannya mengecilkan kecamatan, tapi nggak apa-apa, mereka terus berkarya kan. Iya, silakan. Cuma ya dengan aturan. Aturan itu yang harus kita laksanakan. Saya tidak kaku aturan, tapi kita harus melaksanakan aturan. Kita dari lahir aja sudah ada aturan. Nabi Adam ya ada aturan, bahkan dilanggar aturan, makan apa? Buah kuldi. Kalau Habibie dia makan buah ini, buah kesemek. Makanya aturan tuh tidak kaku, tapi harus dipatuhi. Ya karena juga kadang-kadang kebablasan membuat aturan. Kebablasan membuat aturan tuh misalnya kayak dari kecamatan-kecamatan bikin aturan. Bahkan ada misalnya ada Paskibraka PPI yang mengibarkan di sini, ketika balik mereka harus ikut pendidikan lagi atau itu sebuah suatu kesalahan itu, satu kesalahan. Tapi itu terjadi senior. Terjadi itu. Jadi ikut lagi semacam kayak pengkaderan. Padahal mereka sudah dikukuhkan, sudah di SK-kan sampai nasional ya kan. Tapi di situ ikut, kamu kan lain Paskibra kecamatan, jadi kamu ketika balik sini. Jadi kebanyakan yang punya kebanggaan seperti itu langsung mental langsung down. Jadi akhirnya mereka nggak aktif di kecamatan. Salah. Ya, saya cobalah mengakomodir dulu di kecamatan. Itu sangat pengaruh sangat besar tuh. Makanya kurang pemahaman. Dan mudah-mudahan lah di tahun ini kita perbaiki, sama-sama kita ngadakan sosialisasi lah.
Sosialisasi, kebetulan saya dekat dan tahu kamu untuk pengurusan provinsi, mungkin bisalah dari provinsi untuk menyurati kabupaten kota untuk mensosialisasikan peraturan organisasi. Peraturan organisasi, benar. Biar kita di kabupaten kota ini bisa keliling sosialisasi itu. Jalan-jalan 20 kecamatan seru juga ya kan. Untuk diketahui, Kukar saat ini memang 20 kecamatan. Itu tambahan Kota Bangun Darat. Iya. Kota Bangun Ilir dan Samboja Darat. Samboja Darat ya. Tapi itu belum ini, cuma sudah dibentuk. Tapi untuk perangkatnya belum. Masih belum ya. Belum. Kalau saya kemarin itu saya ke Kota Bangun Darat. Bangun Darat ya. Dan itu saya udah ketemu, sudah nginep di kantor camatnya. Iya. Tapi belum ada. Perangkatnya belum ada. Camatnya. Tapi camatnya sudah dipilih. Sudah ya. Sudah dipilih. Tapi belum berjalan. Berjalan itu seperti itu. Iya. Terakhir nih senior. Sangat pengen panjang lebar, tapi kita session selanjutnya aja, episode selanjutnya. Apa sih kok podcast ini episode kah? Apa ya bahasanya ya? Aneh juga kok pakai episode ya kan? Part. Ini senior. Tentang keanggotaan yang saat ini yang perlu kita lihat adalah dari segi segi kualitas. Iya. Kualitas keanggotaan. Menurut senior ini kualitas keanggotaan kita ini sudah baikkah? B aja kah? Atau menurun atau meningkat? Kalau pakai sistem kuliah itu kan A, B, C, D ya. Ini dari B ke C. Dari B ke C ya? Iya, dari B ke C. Gitu. Kenapa begitu, Bro? Ya kembali lagi ke jiwa. Ke jiwa ya? Ke jiwa. Paskibraka. Ya, kembali ke jiwa. Makanya kan ketika masuk Paskibraka itu orang pilihan. Dari segi kualitas semuanya sudah orang pilihan. Tapi jiwa yang tidak dapat. Jiwanya itu beda ya? Jiwa beda. Jiwa. Karena belum tentu yang bertahan 40 orang ya sekarang kita. 40 orang itu akan aktif di PPI itu 40-nya. Iya. Palingan yang bertahan 5, 10, 3. Iya kan? Ya satu angkatan tuh ya benar. Kalau saya sendiri ya tahun 99 satu orang aja saya sendiri aja. Ya, dulu ada ini Kak Topik. Iya dulu karena sudah. Yang paling banyak bertahan tuh cuma 2001 aja. Iya benar. 2001 tuh bertahan. Angkatan saya tuh bertahan tuh. Banyak semuanya tuh. Banyak tuh. Ica, Sis, Eja. Yang masih aktif ngumpul itu. Saya sekretaris saya juga ini dari 2001. 2001 Ica. Ya memang sekretaris saya itu cantik, nanti dia akan saya undang di podcast saya tuh. Ya Bi ya? Undangnya. Ica ya, datang Ica ya. Ya, Ica. Perlunya meningkatkan kualitas organisasi gitu ya. Kita saat ini edisinya kita ngomongin organisasi, banyak ya PR-nya luar biasa ya. Sangat. Banyak PR-nya, tetapi bukan ketidakniscayaan kan bahwa organisasi ini akan menunjukkan eksistensi yang luar biasa. Iya. Bener nggak Ketua ya? Iya. Harapannya Ketua, terakhir. Harapannya kita PPI lahir di rahimnya sama. Dari Ibu Pertiwi. Darah kita sama merah. Tumbuhkanlah semangat jiwa merah putih dalam jiwa kita. Karena kita seorang Paskibraka. Salam Paskibraka. Salam Paskibraka. Ngoja. Ngobrol aja.